kita perhatikan dulu dua bentuk pengenalan. Dari deskripsi desain yang telah dijelaskan, konsep dari bangunan kami bertemakan pavilion dengan tema alam, yaitu diambil dari daun dengan daun gelombang cinta. Prinsip desain kami irama dengan style bangunan modern. Dikatakan modern karena anti ornamen dan material fungsional. Dengan menggunakan warna analogus, yaitu warna hijau tua, warna hijau, sehingga warna hijau muda. Eksplorasi bentuk yang kami ambil adalah double kurva, morfologi dengan transformasi morfologi dari daun dan daun gelombang cinta diambil sebagai bagian outline. Yang ujung ini adalah bagian pangkal daun, yang tengah bagian inti daun, dan yang ujung adalah bagian ujung daun. Material yang saya gunakan di sini fungsional karena di sini terdapat 4 pilar yang berguna untuk menghalau matahari supaya tidak langsung masuk ke dalam ruangan, jadi ruangan tidak terlalu panas. Dan di sini terdapat ornamen-ornamen, sedikit ornamen ya teman-teman. Di sini gunanya karena saya mempresentasikan batok gagak itu sendiri. Akan menjelaskan tentang konsep bangunan saya, di mana di sini diambil eksplorasi bentuk yaitu double kurva terlihat dari lengkungan. Di sini dinamakan double kurva. Kenapa diambil double kurva? Karena outline daun gelombang cinta itu seperti double kurva atau dua lengkungan atau berlengkung. Dengan material yang digunakan material bertekstur halus karena daun gelombang cinta memiliki tekstur halus. Di sini ada atap yang agak dipanjangkan dibandingkan dengan ruangan dikarenakan fungsinya untuk menghalangi matahari agar tidak terlalu masuk ke dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Erik, Firda, dan saya sendiri Ray. Di sini kami akan memaparkan konsep pavilion kelompok kami sebagai pemenuhan tugas besar UAS mata kuliah estetika bentuk. Dan selanjutnya akan masuk ke tema. Mengapa kami memiliki TK? TK yang berlokasi di tengah hutan Kalimantan Timur dengan suasana yang asri, berisi aneka ragam flora dan fauna. Ruang kreatif, adanya suasana yang asri membuat pikiran menjadi lebih rileks untuk cepat berkreasi dan berinovasi. Selanjutnya untuk subtema akan dibacakan oleh teman saya, Erik. Untuk subtema yang kami ambil yaitu flora dan fauna di Kalimantan Timur. Mengapa kami mengambil subtema itu? Karena yang pertama, bangga atas kekayaan jenis flora dan fauna Kalimantan Timur. Yang kedua, meningkatkan kesadaran atas flora dan fauna yang hampir punah. Dan yang ketiga, karena ITK berada di tengah hutan Kalimantan, dia masuk ke konsep kelompok yang dilanjutkan oleh Desa. Selanjutnya untuk konsep kelompok yang kami gunakan, yang pertama ada futuristik. Alasan kami menggunakan konsep futuristik adalah menampilkan bangunan yang seolah-olah pengguna bangunan akan terbawa ke masa depan, sehingga kami dapat mengubah pikiran bahwa bangunan yang dibangun di tengah hutan selalu terlihat kuno atau ketinggalan zaman. Aplikasi konsep futuristik dalam mendesain pavilion kami itu sudah kami lakukan penyelarasan agar bangunan dan keadaan sekitarnya tetap terlihat menyatu. Kemudian untuk yang kedua itu eksplorasi bentuk voronoi. Seperti yang kita lihat pada gambar-gambar yang kami lampirkan, bahwa secara tidak sadar ada banyak sekali fenomena alam yang membentuk dan memiliki pola voronoi. Dan selain itu, pola-pola tersebut juga terlihat banyak digunakan dalam desain bangunan, bahkan bangunan tersebut dengan konsep futuristik. Kami juga melihat bahwa pola tersebut dapat menonjolkan kesan futuristik pada suatu objek. Selanjutnya, lanjut ke konsep individu. Ini konsep individu menggunakan yang hijau, di mana saya menggunakan warna hijau sebagai tema varian. Kemudian transformasi yang saya gunakan yaitu morfologi. Kemudian untuk prinsip menggunakan transformasi, ini saya menggunakan keseimbangan. Material yang saya gunakan yaitu ada kawat, plastik mica, karton, dan kardus. Kemudian untuk aspek ruangannya, yang pertama tingkat ruangan, tingkat ketutupan ruang pada bagian atap yang memberi kesan sama-sama membuat dengan ruang. Kemudian bukan
ruang besar sehingga akses melihat pemandangan keluar juga luas. Dan yang terakhir untuk pencahayaan menggunakan sinar matahari. Lanjut ke pavilion kedua yang terinspirasi dari hitam dengan bidang yang digunakan yaitu segitiga, oval, dan garis. Pemilihan anggrek hitam karena melambangkan keberhasilan dalam mencapai mimpi. Materi yang digunakan adalah kawat, tray, dan kasar. Prinsip yang digunakan adalah transformasi, simetris, dan datum. Digunakan warna coklat krem yang berarti kelembutan, kehangatan, nyaman, aman, kuat, dan dapat diandalkan. Transformasi yang digunakan adalah morfologi, yaitu dengan hitam dan operatif, yaitu bonding, rol, penampilan, resin, proses, menurun, replikasi, dan pembangunan. Kemudian dilakukan pengukuran alat dengan skala 1:1 sehingga otomatis adalah 20 Saya menggunakan konsep dan proses bumi. Dalam melakukan sebuah pembuatan. Sementara tanaman khas bumi adalah tanaman endemik tanaman lumut. Saya menggunakan transformasi morfologi. Yang saya gunakan adalah simetris. Lalu untuk materi sendiri saya menggunakan kawat dan juga karton. Jadi untuk penggabungan konsep kelompok kami yang dimana kami mengambil 3 titik yang hampir berbentuk segitiga, yang dimana pada dunia konstruksi segitiga dianggap sebagai bentuk yang paling stabil dan kokoh. Kemudian untuk bentuknya hampir mirip seperti bunga 3 mahkota. Untuk penyusunan pavilion disusun berdasarkan tingkat kerapatan ruang dari tingkat tertinggi hingga ke tingkat paling rendah. Kemudian untuk alur dimulai dari pavilion pertama yaitu milik Erik, kemudian yang kedua milik saya sendiri yaitu Firda, dan yang terakhir milik Ted. Materi utama yang kami gunakan adalah kawat. Selanjutnya adalah pembatas ruang. Yang pertama ada banyaknya bukaan. Yang kedua, batasan pembentuk ruang tidak rapat. Yang terakhir, pencahayaan ruang di siang hari secara alami yaitu menggunakan sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faisal Dika Fadri, ML Karami Fari, dan saya sendiri dan Sosial Bila. Di sini saya akan presentasikan tentang trimatra kami yang mengambil konsep dari flora, lalu kami turunkan ke hortikultura dan lebih spesifiknya lagi ke olerikultura. Sedangkan pengertiannya sendiri, olerikultura itu merupakan tumbuhan atau sayuran yang biasa dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Untuk temanya sendiri, kami memberi nama oleri, itu adalah gabungan dari si olerikultura dan fungsi dari pavilion itu sendiri, yaitu pavilion galeri. Lalu untuk konsep perancangannya itu adalah dengan pendekatan arsitektur metafora untuk sebagai bangunan yang mempresentasikan olerikultura yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Untuk Faiz memilih jamur tiram, untuk Alif mengambil daun bawang, dan saya Nazila mengambilnya bawang merah. Untuk saya, garis yang terinspirasi dari bentuk tumbuhan bawang merah, silinder berongga, dari bagian ujung yang agak runcing dan bentuk umbinya yang berlapis. Untuk bangunan saya berbentuk jamur tiram, terinspirasi dari garis-garis dari struktur bagian jamur yang menyerupai benang halus yang menempel pada dinding-dinding jamur, dan bentuk atapnya ini berbentuk seperti cangkang keram. Lalu untuk bentukan ini saya membuat kurva dan juga dari bahan duplex. Maka saya terinspirasi dari daun bawang. Untuk garisnya saya menggunakan garis vertikal dan garis kurva. Untuk bahan saya menggunakan duplex dengan ketebalan 2 mm dan nika cover berwarna ungu. Untuk alat diberi kenaikan karena sesuai dengan kehidupan nyata. Harga dari daun bawang menjadi yang paling murah, lalu naik ke jamur, lalu naik ke bawang. Untuk penggunaan warna menggunakan warna ungu diambil dari warna bawang merah karena bawang merah menjadi yang termahal. Lalu untuk penggunaan bentuk kurva sendiri pada pavilion ini kita pilih karena bentuk kurva baik untuk menghindari paparan sinar matahari sehingga dapat mengurangi penerimaan panas yang berlebihan. Bentuk dasar kurva ini yang artinya menuju ke lingkaran memberi kesan rileks pada pavilion galeri ini. Sekian presentasi kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama saya Muhammad Irzal Wiratama, NIM 1508, Muhammad Rehan Hasmi, NIM 1509, dan Natasha 1510. Jadi kita akan membahas yaitu konsep dan analisis konsep, yaitu arsitektur metafora. Arsitektur metafora sendiri yaitu merupakan gaya arsitektur yang mengambil bentuk dari hiasan atau perumpamaan dari sesuatu. Di mana objek utama kami dalam desain pavilion ini adalah kampus ITK sebagai inspirasi utama kami. Kemudian untuk transformasi utama kami menggunakan transformasi operatif yaitu subtraksi. Kemudian ada elemen dasar yaitu garis dan bidang yaitu persegi dan trapesium. Untuk alas materi sendiri dari persegi kami membuat puzzle dengan bentukan yang mirip dengan kampus ITK, yaitu membagi 3 alas materi kami dan menyatukannya sehingga ada satu tempat di mana akan menjadi point of view. Alas materi sendiri berukuran 60 cm, kemudian berwarna hitam, dan untuk eksplorasi bentuknya sendiri kami menggunakan kayu paraboloid untuk bagian atapnya. Kemudian untuk warnanya kami menggunakan konsep monokrom yaitu satu warna. Untuk bahannya sendiri kami menggunakan tusuk sate, kemudian ada duplex 500 gram, kemudian ada kertas padi untuk alasnya, dan karton. Untuk alas sendiri kami menggunakan gunting, cutter, kemudian ada penggaris, pensil, dan lain-lain. Untuk frame of reference sendiri kami menggunakan prisma segi 4. Konsep saya yaitu memakai elemen desain bidang trapesium dan persegi pada mulut maket serta badan maket dan memakai elemen garis. Memakai komposisi irama pada setiap pilar-pilar yang terus-menerus dan dinamis, menggunakan transformasi operatif karena adanya pembelokan atau bending pada bagian atas atap maket, dan penyambungan pada bagian mulut maket kepada badan maket yang sebagai pintu masuk. Terdapat kualitas ruang yang terbuka sehingga banyak terdapat pencahayaan. Terdapat unsur horizontal yaitu trapesium yang dinaikkan dan bidang trapesium yang di atas. Dan terdapat unsur vertikal yaitu yang membentuk pavilion dan bidang trapesium yang sejajar. Arsitektur metafora menjadikan bidang dan garis pada bangunan ITK sebagai ide saya dalam mendesain pavilion. Kemudian, untuk frame of reference sendiri, kami telah sepakat menggunakan kubus atau prisma persegi 4 dengan elemen desain garis dan bidang yaitu segitiga, persegi panjang, dan juga trapesium. Dengan transformasi operatif yaitu pengurangan dan pembagian. Untuk prinsip desain saya menggunakan irama. Dengan unsur vertikal di sini terdapat unsur linear vertikal yaitu repetisi dan bidang sejajar. Untuk unsur horizontal sendiri terdapat bidang atas yaitu trapesium dan bidang dinaikkan yaitu trapesium juga. Untuk kualitas ruangnya sendiri, ini lalu ruangan terbuka dari garis linear sehingga cahaya dapat masuk ke dalamnya. Pada bangunan ini yaitu menggunakan elemen desain bidang trapesium dan persegi pada mulut maket serta badan maket dan elemen garis. Menggunakan komposisi irama pada setiap pilar-pilar yang terus-menerus dan dinamis. Menggunakan transformasi operatif karena adanya pembelokan atau bending pada bagian atas atap maket dan penyambungan pada bagian mulut maket kepada badan maket yang terdapat 2 pintu masuk. Terdapat kualitas ruang yang terbuka sehingga banyak cahaya yang masuk. Terdapat unsur horizontal trapesium yang dinaikkan dan bidang trapesium di atas, dan unsur vertikal yang membentuk pavilion dan bidang trapesium yang sejajar. Konsep pavilion menggunakan perumpamaan sebagai ide dalam desain, perpaduan trimatra dengan menjadikan kampus ITK sebagai inspirasi utama.